أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, izin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita melaksanakan sholat Id yang dilanjutkan dengan khutbah Id. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah yang akan bertindak sebagai imam dan khatib Id pada saat ini adalah Ustaz Kiai Haji Dendi Abdul Aziz SAG MSI. Beliau adalah Imam Masjid Pusdai dan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Kedunglu. Yang kedua, kami ingin menyampaikan dari panitia pengelola zakat Babu Salam. Di tahun ini kami menerima titipan zakat fitrah berupa beras sebanyak 212,5 kg dan dalam bentuk uang sebesar Rp26.566.500. Fidyah Rp300.000, zakat mal Rp9.695.000, infak sedekah Rp10.237.500. Total penerimaan Rp46.799.000. Sudah didistribusikan untuk satu asnaf fakir miskin. Seluruh beras sebanyak 212,5 kg dan berupa uang sebesar Rp18.480.000. Yang kedua untuk asnaf amili PPG Babu Salam, kemudian Suka Miskin dan UPG Kecamatan Asamani sebesar Rp3.550.000. Kemudian untuk asnaf sabilillah sebesar Rp5.050.000. Dan juga kami menitipkan penyalurannya ke pihak luar baik itu ke warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha
من جميع الآفات والبلاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بأفضل المعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Segenap puji pada yang maha tinggi, sederetan puja pada yang maha kuasa. Beribu lafaz syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, hingga detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat dan juga nikmat usia serta kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita semua bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri setelah kita menjalani training Madrasah Ramadan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua berhasil menjadi pribadi yang Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada asal kejadian, karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul, yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah istimewa di bulan suci Ramadan, baik berupa puasa, kemudian salat tarawih, kemudian infak sedekah yang kita keluarkan, menghadiri atau pengajian, kemudian iktikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu saja kita semua berharap mudah-mudahan kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menyatakan, ketika seorang mukmin terus-menerus bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan satu hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa kamar yang sangat indah di surga. Kamar yang sangat indah itu disebut Al-Ghurfah. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Abu Ja'far, kemudian juga
Sa'id bin Zubair dan Ad-Dhahhak. Lalu pertanyaannya, amalan apa yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan keistimewaan, mendapatkan hadiah istimewa dari Allah berupa kamar yang sangat indah di surga? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bentuk katanya adalah ghurafan. Ghurafan itu bentuk jamak dari ghurfah. Kalau ghurfah itu artinya kamar satu dalam bentuk mufrad. Sementara ini bentuknya ghurafan, jamak taksir. Artinya apa? Kamar yang disiapkan oleh Allah itu banyak, bukan hanya satu. Sehingga redaksinya, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar. Saking indahnya kamar itu, Rasulullah kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Pemandangan indah di luar kamar bisa terlihat dengan sangat jelas dari dalam kamar. Begitupun sebaliknya, pemandangan indah di dalam kamar bisa terlihat dari luar kamar. Bahasa kita mungkin yang paling mudah adalah transparan. Faqama a'rabiyun, kemudian seorang Arab Badui berdiri, waqala, dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar yang sangat indah di surga itu ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, liman aqabal kalam, yang pertama, kamar yang sangat indah di surga itu disiapkan oleh Allah untuk kelompok yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaguskan ucapan. Kata-kata yang keluar dari lisannya senantiasa membuat orang yang ada di hadapannya merasa tentram dan nyaman. Bukan kebalikannya, kata-kata yang keluar dari lisannya malah berpotensi untuk melukai perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, dan kemudian bahkan juga ngebully terhadap orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan tentu saja ketika bulan suci Ramadan kita betul-betul dididik, kita betul-betul ditarbiyah untuk menjadi pribadi-pribadi yang santun, termasuk juga lisan kita dijaga agar jangan sampai ucapan kita melukai perasaan orang lain. Pantaslah ketika ada satu pepatah bijak yang menyatakan, jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Itulah pentingnya mengapa kita harus senantiasa memanage atau mengatur lisan kita, jangan sampai ucapan kita melukai perasaan orang lain. Kemudian hadirin wal hadirat yang berbahagia, kelompok yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah berupa kamar yang sangat indah di surga adalah wa at'amat ta'am, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Atau dalam pengertian yang lebih luas, kelompok yang kedua adalah orang yang senantiasa memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dia tidak segan untuk mengulurkan tangannya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di sekitarnya dan di sekeliling dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa kamar yang sangat indah di surga adalah wa adamas siyam, orang yang senantiasa mendawamkan puasa.
Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya puasa fardu di bulan suci Ramadan, tetapi juga puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal ada puasa Senin dan Kamis. Kita mengenal ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Saum Arafah. Kita juga mengenal ada puasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Saum Asyura. Bahkan termasuk diantaranya apa yang akan kita laksanakan di bulan Syawal ini, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Subhanallah, sungguh luar biasa fadilah dan keutamaan serta anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian kelompok yang keempat yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa kamar yang sangat indah di surga adalah wasalla bil laili wasalla lillahi bil laili wan nasu niyam, adalah orang yang senantiasa melaksanakan salat malam ikhlas karena Allah semata pada saat orang lain atau orang kebanyakan sedang tertidur pulas. Ini yang kita kenal dengan sebutan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Bahkan ada di antaranya yang juga melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat, termasuk juga sholat taubat dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyatakan, ketika datang bulan suci Ramadan, maka keempat amalan tadi bisa sekaligus kita lakukan. Betapa tidak Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ketika datang bulan suci Ramadan, maka kita dididik, ditarbiyah untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap yang santun. Al-akhlaqul karimah, salah satunya adalah menjaga lisan kita agar tidak melukai perasaan orang lain, agar ucapan yang kita sampaikan tidak berpotensi untuk menyakiti perasaan orang lain. Kemudian di bulan suci Ramadan juga jelas-jelas kita dididik untuk senantiasa memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan dan membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian kita juga dididik selama bulan suci Ramadan untuk terus-menerus disiplin melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan tentu saja yang keempat, kita juga dididik dan ditarbiyah selama bulan suci Ramadan untuk melaksanakan sholat malam atau yang kita kenal dengan sebutan qiyamul lail. Dan biasanya di bulan suci Ramadan melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail jauh lebih termotivasi untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan makan sahur yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya juga sebelum melaksanakan sholat atau sebelum melaksanakan sahur, maka kita melaksanakan qiyamul lail terlebih dahulu. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal yang menarik untuk kita cermati. Di samping melakukan keempat hal tadi, ternyata ada satu kisah yang sangat menyentuh, yang sangat inspiratif yang bisa kita lakukan. Al-kisah ketika di hari Idul Fitri, Rasulullah SAW sedang berjalan menuju ke lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian terlihat oleh Rasulullah ada sebagian anak-anak yang sedang senang gembira, lari ke sana kemari, bermain bersama temannya. Tetapi ada seorang anak yang menyendiri, kemudian dia sedang menangis terseduh-seduh, menangis terisak. Kemudian dia malah bersedih, tidak senang seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tersebut, kemudian dia bertanya, "Nak, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa tidak bareng main sama teman-temanmu yang lain?" Kemudian si anak itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. "Paman, ayah saya sudah wafat, gugur di medan perang bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain.
kemudian ibu saya sudah menikah lagi, dan kemudian harta warisan saya diambil semuanya, saya juga terusir dari rumah saya. Maka saya sekarang bukan siapa-siapa lagi. Saya tidak memiliki ayah, saya tidak memiliki harta, bahkan pakaian yang aku kenakan juga sekarang pakaian yang sudah sangat kusut dan sudah sangat rusak. Kemudian Rasulullah SAW ternyata sangat terpenuh hatinya, dan kemudian tidak mengira bahwa ada di antara putra sahabatnya yang terlantar seperti ini. Maka kemudian Rasulullah semakin mendekati anak tersebut dan kemudian mengelus kepalanya seraya berkata, "Nak, maukah Ananda aku jadikan sebagai anak? Ayah, aku adalah ayahmu. Kemudian Aisyah adalah ibumu. Kemudian Hasan dan Husain adalah saudaramu. Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu, dan Fatimah Az-Zahra menjadi saudarimu." Maka kemudian si anak itu tahulah bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian si anak dengan sangat berbahagia dia mengatakan, "Tentu saja aku mau. Siapa yang tidak mau mendapatkan kemuliaan ini?" Maka kemudian Rasulullah membawa si anak itu ke rumah Rasulullah. Kemudian anak itu dimandikan, kemudian anak itu diberikan pakaian yang bagus, diberikan wangi-wangian, kemudian diberikan makanan sehingga anak itu sampai kenyang. Kemudian setelah itu si anak juga ikut bermain bersama teman-temannya yang lain dalam keadaan riang, dalam keadaan senang gembira. Kemudian anak-anaknya, teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ada teman-temannya bertanya, "Kenapa sekarang kamu malah terlihat sangat riang gembira padahal tadi kamu bersedih?" Anak itu kemudian menjawab, "Bagaimana tidak aku bahagia? Asalnya aku kelaparan, sekarang aku kenyang. Asalnya pakaian aku butut dan sangat belel, sekarang pakaian aku sangat bagus dan aku wangi sekali. Dan satu hal yang membuat aku bahagia, sekarang aku memiliki ayah, manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Ibuku adalah Aisyah Ummul Mukminin. Hasan dan Husain adalah saudaraku. Kemudian juga Fatimah Az-Zahra adalah saudariku. Ali bin Abi Thalib adalah pamanku." Kemudian teman-temannya yang lain mengatakan, "Alangkah bahagianya engkau. Mengapa tidak ayah kami saja yang gugur di medan perang sehingga kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang engkau miliki sekarang ini?" Subhanallah, sungguh luar biasa kepedulian Rasulullah SAW terhadap seorang anak yatim. Maka pantas ketika dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah." Aku bersama orang-orang yang senantiasa menyantuni dan memelihara anak yatim kelak di surga posisinya seperti ini. Rasulullah kemudian berisyarat dengan tangan, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan bahwa betapa kedudukan orang yang senantiasa menyantuni dan memelihara anak-anak yatim, kedudukannya kelak di surga sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat amalan tadi bisa senantiasa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, meskipun Ramadan telah jauh meninggalkan kita, tetapi kita terus berkomitmen, tetapi kita terus bersemangat untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melakukan keempat amalan tadi, yaitu mengucapkan kata-kata yang bagus dengan lisan kita, kemudian senantiasa memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi, kita senantiasa mendawamkan puasa, kemudian yang keempat kita senantiasa melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail, dan jangan lupa yang kelima sebagai manifestasi dari kepedulian sosial yang sangat tinggi, kita senantiasa menyantuni dan memelihara serta memperhatikan anak-anak yatim, agar kita memiliki kedudukan yang sangat spesial bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka
bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabb. Berikan mereka rizki yang melimpah halal dan barokah ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon juga kehadirat-Mu ya Allah untuk orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka, ayah dan bunda kami yang telah wafat ya Allah. Jadikanlah alam kubur mereka atau alam barzah mereka sebagian dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apabila Engkau berkenan ya Allah, kumpulkan kami kelak pada hari kiamat ya Allah bersama mereka. Kami rindu dengan kehangatan kasih sayang mereka ya Allah. Kami rindu dengan pelukan mereka ya Allah. Kami rindu dengan teduhnya pandangan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kumpulkanlah kami bersama mereka di surga-Mu dalam penuh kedamaian, dengan penuh kedamaian ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rabbana, jika satu saat ajal datang menjemput kami ya Allah, maka jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i